Di sini kami dari kelompok 12 kelas 2B akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Karya Tulis Ilmiah bagian 4 mengenai daftar pustaka, yang beranggotakan saya sendiri Silva Ayuningsih dan rekan saya Susi Rianti. Baik, di sini materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama ada pengertian daftar pustaka beserta cara penulisannya. Lalu yang kedua ada urgensi daftar pustaka, dan yang ketiga cara penulisan daftar pustaka berpola APA. Yang pertama, pengertian daftar pustaka menurut para ahli. Di sini kami mengambil 3 pendapat para ahli. Yang pertama ada Goris Keras 1997-213. Daftar pustaka atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang tengah digarap. Lalu pendapat yang kedua ada dari Carter dan Barter 2010 yang berpendapat bahwa daftar pustaka digambarkan sebagai disiplin ilmu 2 rangkap yang meliputi daftar buku yang terorganisir dan deskripsi sistematis buku sebagai objek. Lalu yang terakhir dari Nini M. Kuntaro 2007, daftar pustaka atau referensi adalah salah satu teknik notasi ilmiah yang merupakan kumpulan sumber bacaan atau sumber referensi saat menulis karangan ilmiah. Dapat kami simpulkan bahwa daftar pustaka adalah daftar yang memuat tentang judul-judul buku, artikel koran, majalah, dan bahan penerbitan lain yang menjadi sumber rujukan dalam penulisan atau penugasan tugas akhir. Nah, daftar pustaka ini juga bisa disebut sebagai bibliografi. Yang kedua yaitu unsur-unsur bibliografi atau daftar pustaka. Yang pertama ada nama atau nama-nama pengarang buku, monograf, artikel, dan sebagainya. Nah, dalam penulisan nama pengarang di daftar pustaka ini biasanya diurutkan sesuai alfabet dari yang namanya huruf A hingga ke huruf Z. Nama penulis juga biasanya ditulis nama belakang terlebih dahulu, baru nama depan dikebelakangkan. Antara nama depan dan nama belakang tersebut dipisah dengan tanda koma. Bila penulis mempunyai sebuah gelar, maka gelar tersebut tidak perlu dicantumkan. Unsur yang kedua yaitu judul, baik judul buku, monograf, artikel yang digunakan. Nah, dalam menulis judul ini biasanya judul harus diawali dengan huruf kapital. Unsur yang selanjutnya yaitu ada tempat penerbit. Nah, setelah kita menulis tempat penerbit di daftar pustaka ini, diberi titik 2, lalu dilanjutkan dengan nama penerbit dan tahun penerbit, dan diakhiri dengan tanda titik. Lalu, unsur yang selanjutnya ada edisi terakhir, volume atau nomor majalah, buletin, dan sebagainya, dan yang terakhir, halaman tempat artikel dimuat dalam majalah atau jurnal. Yang selanjutnya, contoh penulisan. Yang pertama ini ada contoh penulisan dari buku. Kenapa sih kita ambil contoh daftar pustaka yang Cohen, J. 1977 Statistical Power Analysis for the Behavioral Science Revised at New York 2 Academic Press. Nah, seperti yang ada di contoh Cohen, J. Nah, Cohen ini merupakan nama belakang dari seorang pengarang atau penulisnya. Lalu dipisah dengan tanda koma dan dilanjut dengan huruf J yang merupakan huruf depan dari penulisnya. Setelah titik, lalu ada 1977. Nah, ini merupakan tahun penerbitan dari buku tersebut. Lalu ada Statistical Power Analysis for the Behavioral Science, tanda kurung, revised at, tutup kurung, titik. Itu merupakan judul buku yang diterbitkan oleh penerbitnya tersebut. Lalu dipisah dengan tanda titik lagi dan dilanjut dengan New York, merupakan tempat penerbitan dari buku tersebut. Diberi titik 2, lalu dilanjut lagi dengan Academic Press, yaitu merupakan nama penerbitnya. Di
contoh yang kedua ada Nurgiantoro, Burhan, titik. Nah, nama depan ini sebenarnya Burhan Nurgiantoro, seperti yang unsur-unsur nama penulis tadi bahwa nama belakang ditaruh di depan dan nama depan ditaruh di belakang. Nurgiantoro dipisah dengan tanda koma, lalu dilanjut dengan nama depannya yaitu Burhan. Titik 2001 merupakan tahun penerbitannya, titik lagi, lalu judul bukunya, penilaian dalam pengajaran bahasa dan sastra, dipisah dengan titik lagi, lalu diberi tempat kota penerbitannya yaitu Yogyakarta, titik 2 nama penerbitnya BPFE, dan diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua yaitu contoh penulisan jurnal dan terbitan karya ilmiah sejenis. Dalam PPT ini contohnya yaitu Nurianto, F, titik, 1996, titik, tanda kutip, penggunaan ragam bahasa Indonesia ilmiah oleh dosen IKIP Yogyakarta, kutip, titik, jurnal kependidikan, 1, 24 dalam Romawi XX1V, halaman, titik, 85 sampai 100, titik. Urutannya yaitu nama belakang pengarang, nama atau nama depan, titik, tahun penerbitan, titik, judul artikel. Nah, ini biasanya diketik dan hanya kata terdepan dimulai dengan huruf kapital kecuali kata yang menunjukkan nama, lalu titik, nama jurnal dengan cetak miring, nomor jurnal dengan cetak miring, nomor halaman dalam jurnal, dan diakhiri dengan titik. Lalu ada dari dokumen resmi, contohnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan titik 1994 titik garis besar program pengajaran titik 2 bidang studi bahasa Inggris titik Jakarta titik 2 Depdikbud. Nah, dokumen resmi sendiri ini merupakan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Untuk rujukan ini digunakan nama lembaga sebagai nama penulis, seperti yang contohnya ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan titik lalu tahunnya 1994 titik garis besar program pengajaran titik 2 bidang studi bahasa Inggris titik Jakarta. Jakarta ini merupakan tempatnya titik 2 Depdikbud. Yang selanjutnya yaitu rujukan dengan pengarang yang sama. Untuk daftar pustaka dengan 2 atau lebih pengarang yang sama, nama pengarang yang kedua dan seterusnya tidak ditulis lengkap, tetapi diganti dengan garis lurus tengah, bukan garis bawah, seperti yang ada di contoh. Pengurutan alfabetik dilakukan dimulai dari tahun terbitan yang terbaru. Apabila tahun terbitan sama, digunakan huruf Arab kecil langsung setelah tahun. Ketikan dimulai 7 ketukan dari batas tepi kiri. Seperti di contoh, 7 garis, lalu tahun 1990A, titik Classroom Second Language Development, titik London, tempatnya, titik 2 Prentice Hall, diakhiri dengan tanda titik. Lalu yang kelima ada dari internet. Nah, ini yang sering kita gunakan. Urutannya yaitu nama penulis, nama seperti sebelumnya, nama belakang ditaruh di depan dan nama depan dikebelakangkan dipisah dengan tanda koma. Vivian, titik, tahun penerbitannya atau tahun penulisannya di sebuah internet tersebut yaitu 1996 misalkan, titik, lalu judul dari yang kita cari di internet tersebut, misalkan some relationship between linguistic and second language research, titik, lalu diberi link jurnal atau link akses kita dalam internet tersebut. Setelah memberi linknya diakhiri juga dengan tanda titik lalu diberi keterangan diakses pada tanggal 8 April 2004 sesuai dengan kita mengakses internet tersebut. Dan yang terakhir, bila dari koran yaitu contohnya Sarjono, hari, seperti biasanya nama penulisnya, titik, tahunnya 2010, titik, judulnya, bahasa sebagai alat pemersatu bangsa, titik, Kompas edisi 5 Oktober, titik. Yang keempat ada manfaat daftar pustaka. Apa sih manfaat dari kita menulis adanya daftar pustaka dalam sebuah penulisan kita? Yang pertama yaitu memenuhi etika penulisan. Yang kedua sebagai ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data.
Yang ketiga, sebagai pendukung ide seorang penulis, karena biasanya sumber yang diambil ditulis oleh pakar yang terkenal. Yang keempat, sebagai petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. Dan yang terakhir, mengarahkan pembaca suatu tulisan atau karya ilmiah ke rujukan-rujukan lain yang terkait dengan pembahasan di dalam tulisan maupun karya ilmiah tersebut. Contoh-contoh penulisan yang pertama, menulis nama pengarang. Dalam daftar kepustakaan, semua nama pengarang harus disebutkan. Misalkan contohnya, Mas'ud, Mohtar, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru, Jakarta, .2, LP3ES, 1989, . Nah, jika daftar kepustakaan ini memuat pengarang yang sama untuk beberapa judul, maka urutannya dimulai dengan tahun terbit yang tertua. Nama pengarang tidak perlu disebutkan lagi, cukup diberi garis saja. Seperti pada penjelasan sebelumnya, diberi garis 7 garis, lalu ilmu hubungan internasional, disiplin dan metodologi, Jakarta, .2, LP3ES, 1990, dan diakhiri dengan titik. Yang ketiga, jika daftar kepustakaan memuat pengarang yang sama untuk beberapa judul dalam tahun yang sama, penulisannya disusun menurut urutan alfabetis judul karangan, seperti contoh, Hidayat, dimensi dan sifat masalah pengangguran di Indonesia, Ekonomi dan keuangan Indonesia, volume .24, dalam tanda kurung September 1976, tutup kurung, tanda titik 2, 241 sampai 173 dan diakhiri dengan titik. Yang keempat, jika daftar kepustakaan tidak ada nama pengarangnya, maka langsung saja dituliskan nama bukunya atau ditulis anonimus. Nama lengkap, editor atau kompiler bisa digunakan sebagai pengganti nama pengarang. Seperti contoh, yang tidak ada pengarangnya, Anonimus, Pergerakan Kemerdekaan di Indonesia, Jakarta, .2, Canisius, 1945, . Yang kedua yaitu mengenai tahun penulisan. Tahun penulisan acuan dalam daftar pustaka ditulis antara dua tanda baca titik. Dimulai dengan titik, diikuti tahun dan ditutup lagi dengan titik. Jika hanya ada satu penulis di mana spesifiknya adalah inisial dan sudah diberi tanda baca titik, maka tidak perlu ditambah titik dalam pembukaannya. Seperti contoh, Suradi Sastra, R, .1998, . Nah, dalam contoh tersebut, titik pertama sudah ada sebagai inisial dari penulis tersebut, maka tidak perlu ditambah titik lagi, seperti Suradi Sastra, R, .1998, . Maka titik yang kedua tidak diperlukan, cukup Suradi Sastra, R, dilanjut dengan tahunnya 1998 dan diakhiri dengan titik. Pembahasan yang kedua mengenai urgensi daftar pustaka. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa daftar pustaka ini juga disebut sebagai bibliografi, yang merupakan suatu daftar yang berisi tentang nama penulis, judul, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit dari sebuah buku atau kajian yang digunakan sebagai sumber rujukan penulis dalam menulis sebuah karya ilmiah. Kenapa sih daftar pustaka ini penting dalam sebuah karya ilmiah? Seperti yang kita tahu bahwa daftar pustaka ini dapat kita temukan di berbagai laporan hasil penelitian atau buku atau skripsi, makalah, tesis, dan lain sebagainya. Daftar pustaka ini memiliki peran yang sangat penting bagi karya ilmiah, karena jika sebuah karya ilmiah tidak mempunyai daftar pustaka, maka akan diragukan tentang kebenaran dari karya ilmiah tersebut. Daftar pustaka juga dikenal sebagai referensi, yaitu tulisan pada akhir sebuah karya tulis yang dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan sumber atau rujukan penulis dalam menyusun tulisan. Nah, ini daftar pustaka sendiri diperlukan karena yang pertama, menghindari tindakan plagiat atau penjiplakan. Yang kedua, sebagai bentuk menghargai penulis. Yang ketiga, membantu pembaca mendapat informasi kutipan dengan lengkap. Yang keempat, informasi sumber penyusunan tulisan. Yang kelima, media untuk daftar rujukan penulis lain. Yang keenam, membantu menguatkan ide penelitian yang dilakukan. Dan yang terakhir, memberikan gambaran kualitas karya ilmiah yang kita buat, sumber-sumber yang relevan dan terbaru, menunjukkan kualitas ide penelitian.
Daftar pustaka disusun alfabet berdasarkan urutan abjad dan tidak perlu diberi nomor urut menurut LIPI Pres 2016. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Susyrianti. Kepada Susyrianti saya persilahkan. Baiklah, ada daftar pustaka berpola APA atau American Psychology Association. Yang pertama ada halaman daftar pustaka, kemudian pedoman penulisan nama pengarang, dan contoh-contoh daftar pustaka. Penulisan karya tulis dalam format APA Style. APA atau American Psychology Association Style pada umumnya digunakan untuk mensitilasi sumber-sumber referensi dalam bidang ilmu sosial. Pedoman sitasi ini menggunakan APA Style edisi revisi ke-6. APA Style memiliki dua bagian utama dalam penulisan sitasi. Yang pertama, ada mengutip dalam teks atau in-text citation. Yang kedua, daftar pustaka atau bibliografi atau list of references. In-text citation mengarahkan pembaca untuk menemukan informasi untuk sumber kutipan dalam daftar pustaka yang digunakan penulis. List of reference mengarahkan pembaca untuk menemukan informasi daftar pustaka secara utuh tentang keseluruhan sumber informasi yang dirujuk penulis. Untuk format penulisannya sendiri, yang pertama itu standar kertas berukuran 8,5 x 11 inch atau A4 yang beratnya 80 gram dan berwarna putih. Margin kertas atau dokumen sisi kiri, atas dan bawah 4 cm, sisi kanan 3 cm. Teks spasi ganda atau double spasi dan menggunakan jenis font New Times Roman, termasuk kutipan, catatan, dan daftar pustaka. Berukuran 12. Semua halaman harus mencantumkan nomor halaman di pojok kanan atas masing-masing halaman yang jaraknya 3 cm dari batas atas. Halaman abstrak berada pada halaman setelah halaman judul. Abstrak ditulis dalam satu paragraf, spasi tunggal, maksimal 250 kata. Kutipan langsung maksimal 60 kata. Kutipan langsung lebih dari 40 kata ditulis terpisah dari teks, menjorok ke dalam 1 cm spasi tunggal, dan rujukan tulisan pada akhir kutipan, lengkap dengan nama penulis, tahun, dan nomor halaman asal kutipan. Kutipan langsung kurang dari 5 baris ditulis pada tubuh teks dalam tanda kutip diapit tanda kutip. Kutipan tidak langsung ditulis pada tubuh teks, dilengkapi dengan rujukan. Penulisan halaman daftar pustaka atau referensi. Yang pertama, semua karya dikutip dalam penulisan karya tulis harus dimuat dalam daftar pustaka. Yang kedua, daftar pustaka pada halaman terpisah dari uraian penulisan. Yang ketiga, ukuran margin setiap seperti pada halaman penulisan. Yang keempat, judul daftar pustaka berada di tengah dan tidak dicetak miring atau tanda kutip. Yang kelima, kapitalkan hanya huruf pertama pada kata pertama dan proper noun pada judul. Yang keenam, jarak antar karya atau pustaka 2 spasi. Yang ketujuh, inden pada baris kedua dengan jarak inch. Yang kedelapan, daftar pustaka ditulis atau diketik 1 spasi, berurutan secara alfabetis tanpa nomor. Kesembilan, jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakang lebih dahulu, kemudian diikuti singkatan atau inisial nama depan dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan indeks lain dari literatur pustaka yang dirujuk. Yang ke-10, penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan et al sebagai pedoman penulisan nama pengarang. Pedoman penulisan nama pengarang dengan pengarang tunggal, yaitu menyebutkan dulu nama terakhir dan inisial, lanjut dengan inisial nama pengarang. Contoh, Bernard. Bernard merupakan nama terakhir dari si pengarang. Lalu diberi tanda koma, lalu diberi inisial nama pengarang, yaitu contohnya di sini Bernard, T.J.2002. Lanjut dengan 2-7 pengarang. Urutan nama terakhir dan inisial pengarang diberi tanda koma sebagai pemisah nama pengarang dan tambah tanda dan sebelum nama pengarang terakhir. Contoh, Weneger, DT merupakan nama pengarang pertama dan diberi tanda dan Petit, RE yang merupakan nama pengarang kedua. Lebih dari 7 pengarang. Urutan nama terakhir dan inisial pengarang lalu diberi tanda koma sebagai pemisah nama pengarang setelah pengarang ke-6, tambahkan 3 tanda titik, lalu tambahkan nama pengarang terakhir. Contohnya, Miller, FH, Choi, MJ, Anglia, L.L,
Harlan, A.A, Stamos, A.J.A, Tamos, S.T, lalu diberi 3 tanda titik sebagai pemisah dari 6 pengarang sebelumnya, lalu ditambahkan dengan Rubin, L.H 2009 sebagai pengarang ketujuh. Selanjutnya organisasi sebagai pengarang. Nama organisasi ditulis sebagai pengarang. Contohnya American Psychological Association. Lanjut dengan tahun penerbitan. Pengarang yang tidak dikenal. Judul sebagai pengarang. Jadi judul bukunya ditulis sebagai pengarang. Contohnya Merriam-Webster Scholastic Dictionary. Lanjut dengan 2 atau lebih karya dengan pengarang yang sama. Daftar semua nama pengarang yang sama diikuti dengan tahun terbit yang diurutkan berdasarkan tahun terbit. Contohnya, di sini ada satu nama pengarang dengan tahun terbit yang berbeda. Maka dituliskan dengan nama tahun terbit yang terlebih dahulu. Contohnya, Bernard, T.J 1981. Lalu baru kemudian ditulis juga Bernard, T.J 1999. 2 atau lebih karya dengan pengarang yang sama dalam tahun yang sama. Tambahkan huruf setelah tahun terbit. Yang seperti contoh Bernard T.J yang menerbitkan dalam tahun 1981. Penulisannya dibedakan dengan menambahkan huruf di belakang tahun. Seperti contoh Bernard, T.J 1981 diberi tanda huruf A. Kemudian untuk karya yang kedua Bernard, T.J 1981 diberi huruf B di akhir 81. Contoh daftar pustaka. Contoh daftar pustaka yang sering digunakan untuk buku, skripsi, tesis, dan direstasi. Dengan format dasar. Format dasarnya menggunakan author, nama inisial nama pengarang, kemudian tahun, judul buku, tempat terbit, dan penerbit. Contohnya di sini menggunakan 2 nama pengarang. Dilanjutkan dengan tahun terbit, kemudian judul buku, dan tempat terbit dan penerbitnya. Kemudian editor tanpa nama pengarang. Dengan format editor, buka kurung eds, tutup kurung, tahun, judul buku, tempat terbit, dan penerbit. Seperti contoh di sini ada penambahan kata eds di belakang nama editor. Kemudian pengarang dan editor. Pengarang, tahun, judul buku, editor, buka kurung ed, tutup kurung, tempat terbit, dan penerbit. Di sini kita lihat ada tahun, pengarang, tahun, judul buku, kemudian ed, New York, dan penerbitnya yaitu Ansor. Terjemah. Pengarang, dengan format tulisan pengarang, buka kurung tahun, judul buku, buka kurung penerjemah, trans, tempat terbit, dan penerbit. Seperti contoh di sini yaitu penerjemahnya ditulis dengan W, Transcode, dan F.L. Emory, kemudian koma, dan trans. Trans ini merupakan format dari penulisan terjemah tadi. Kemudian tutup kurung, dan dilanjutkan dengan format-format seperti sebelumnya. Kemudian ada edisi karya. Dengan format tulisan pengarang, buka kurung tahun terbit, tutup kurung, judul buku, buka kurung edisi, tutup kurung, tempat terbit, 2 penerbit. Contoh helper, M.E, Kampe, R.S, dan Krugman, R.D, buka kurung tahun terbit, tutup kurung, kemudian penulisan judul buku, The Butter Child, buka kurung, 5 edisi, tutup kurung, Chicago, University of Chicago, France. Kemudian ada artikel atau bab dalam buku karya editor. Dengan format tulisan pengarang, buka kurung tahun, tutup kurung, judul bab, in editor, atau buka kurung ed, tutup kurung, judul buku, buka kurung edisi, tutup kurung, tempat terbit, dan penerbit.
buku yang memiliki volume. Dengan format penulisan, pengarang, buka kurung tahun, tutup kurung, titik, judul buku, buka kurung volumes, titik, tutup kurung, titik, tempat terbit dan penerbit. Seperti contoh yang bisa kita lihat di layar PPT. Kemudian ada contoh penulisan daftar pustaka terbitan berkala. Yang pertama ada jurnal dengan format penulisan pengarang, buka kurung tahun, titik, judul artikel, titik, judul terbitan berkala atau nomor volume, buka kurung nomor, koma, nomor halaman, seperti yang terlihat pada contoh. Kemudian artikel majalah dengan format penulisan nama pengarang, buka kurung tahun terbit, tutup kurung, judul artikel, titik, times, koma, dan nomor halaman. Contoh penulisan daftar pustaka dari sumber elektronik atau penerbitan web. Dengan artikel jurnal elektronik tanpa doi atau digital object identifier dengan format penulisan pengarang, buka kurung tahun, tutup kurung, titik, judul artikel, titik, judul terbit berkala atau koma, nomor volume, koma, nomor halaman, titik, kemudian link dari jurnal tersebut. Kemudian artikel jurnal elektronik dengan doi. Dengan format penulisan pengarang, buka kurung tahun, titik, judul artikel, titik, judul terbitan berkala, koma, nomor volume, koma, buka kurung nomor halaman, dan alamat link dari jurnal tersebut. Kemudian electronic book. Dengan format penulisan pengarang, buka kurung tahun, tutup kurung, titik, judul buku, titik, kemudian link dari electronic book tersebut seperti pada contoh yang ada di layar PPT. Kemudian skripsi, tesis, atau disertasi. Dengan format penulisan pengarang, titik, tahun, buka kurung tahun, tutup kurung, titik, judul skripsi atau tesis, disertasi, buka kurung tesis or master, tesis or doctor dissertation, tutup kurung, titik, retrieved from nama database, titik, buka kurung nomor urut, titik, tutup kurung. Dengan kemudian format tulisan dengan judul dengan web. Pengarang, titik, tahun, titik, judul skripsi, tesis, disertasi, buka kurung tesis or master, tesis or doctor dissertation, tutup kurung, titik, retrieved from, kemudian dilanjutkan dengan link dari skripsi tersebut. Online encyclopedies and dictionaries dengan format penulisan pengarang, titik, buka kurung n, titik, d, titik, tutup kurung, titik, kemudian judul artikel, titik, dan selanjutnya ditulis dengan link dari artikel tersebut. Seperti pada contoh yang bisa kita lihat di sini. Berdasarkan penjelasan yang telah kami uraikan tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa daftar pustaka adalah daftar yang memuat judul-judul, artikel, koran, majalah, dan bahan-bahan penerbitan lain yang menjadi sumber rujukan dalam sebuah penyusunan tugas akhir. Daftar pustaka disebut juga bibliografi. Salah satu tujuan dari adanya daftar pustaka yaitu sebagai ucapan terima kasih kepada penulis karya telah menyumbangkan ilmunya ke dalam penelitian kita. Dengan adanya daftar pustaka juga kita bisa menghargai karya seseorang. Dengan ini kita menghindari dari adanya plagiarisme. Beberapa jenis style dalam penulisan daftar pustaka. Namun yang kami bahas di sini yaitu daftar pustaka berpola APA atau American Psychological Association. Style ini pada umumnya digunakan untuk menganalisis sumber-sumber referensi dalam bidang ilmu sosial. Semoga video ini bisa menjadikan sebagai sumber referensi untuk menambah wawasan mengenai daftar pustaka. Namun kami juga menyadari bahwa video ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu jangan menjadikan video ini menjadi satu-satunya referensi. Kami sarankan agar para pembaca bisa mencari referensi lain mengenai materi daftar pustaka. Kami mohon maaf apabila dalam penjelasan sulit untuk dimengerti, dan sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.